بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. Saudara-saudara sekalian yang sama berbahagia, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita berada di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna beribadah kepadanya. Salat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana hanya petunjuknya yang kita ikuti dalam beribadah. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ramadan semakin dekat, dan siapakah orang-orang yang akan sukses meraih ampunan pahala yang besar? Tentu mereka adalah orang-orang yang Allah beri taufik untuk meraihnya, dan tentu orang-orang yang punya kesungguhan, punya perhatian, punya ilmu tentang kemuliaan Ramadan, dan dia berusaha untuk menggapai kemuliaan-kemuliaan tersebut dengan cara mempersiapkan diri, membekali diri sebelum masuknya Ramadan. Oleh karena itu dikatakan dalam sebuah ungkapan, tuba, beruntunglah liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Sungguh beruntung, sungguh sukses siapa? Man aslaha nafsahu, orang yang memperbaiki dirinya sebelum masuknya Ramadan. Dengan apa kita baik? Dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan-amalan yang saleh. Dengan apa kita baik? Dengan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu di antara bekal pokok seorang muslim sebelum masuknya Ramadan, ya, di samping keimanan adalah bekal ilmu yang bermanfaat. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan," wa fi riwayah, "wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi."
Barang siapa yang berpuasa Ramadan, dalam riwayat yang lain menegakkan Ramadan karena iman, ini landasannya, harus landasan iman. Karena hanya orang beriman yang bisa istiqomah, hanya orang beriman yang mampu menyukseskan hari-hari Ramadannya. Hanya orang beriman yang mampu melaksanakan amaliyah Ramadan dari awal sampai akhir. Maka perkuat keimanan agar Allah memberi taufik untuk beramal. Ya kan? Sebagaimana firman Allah, Allah mengatakan apa? Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, syaratnya harus syarat iman. Yahdi qalbah, Allah akan menunjuki hatinya. Ditunjuki hatinya, diberi taufik ke dalam hatinya untuk beramal dengan amal salih dari awal sampai akhir Ramadan. Nah, maka bisa dipahami dari ayat-ayat ini, orang yang tidak mampu mengoptimalkan ibadah dari awal sampai akhir Ramadan, berarti ada masalah pada imannya, kecuali ada uzur. Orang tidak ada uzur, tetap di rumahnya, santai di depan televisinya, sementara kaum muslimin sedang beribadah di rumah-rumah Allah dengan salat tarawihnya, dengan salat jamaahnya, itu pertanda imannya lemah. Berarti dia kurang persiapan sebelum masuk Ramadan. Makanya sini dipersyaratkan iman, perbaiki iman. Kemudian yang kedua, wahtisaban, ihtisab. Sebagian ulama menafsirkan ihtisab yakni mengharapkan pahala. Dia mengharapkan pahala yang berlipat ganda di dalam bulan Ramadan. Ada harapan yang besar. Itu pendorongnya, itu motivasinya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, niscaya dosanya yang telah lalu dia ampuni. Subhanallah. Sebagian ada yang menafsirkan wahtisaban sesuai dengan sunnah. Dia melaksanakan rangkaian ibadah dalam bulan suci Ramadan sesuai ilmu syar'i, ada petunjuknya, bukan sekedar beramal. Hatta amalan-amalan yang ada dasarnya, seorang muslim hendaknya dia tahu, setidaknya dia pernah dengar dalilnya. Kalau saya berpuasa tidak boleh begini, ini dasarnya. Walaupun saya tidak hafal, tapi saya pernah dengar dalilnya misalnya. Sehingga ibadah itu berkualitas. Dia yakin, dia sadar apa yang saya lakukan ini benar, ada dalilnya, bukan kebiasaan. Ini syaratnya. Baik, yang sekalian. Oleh karena itu insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini, karena kita sudah masuk berapa sekarang Ramadan, Sya'ban. Kita sudah masuk di tanggal 10 Sya'ban. Sisa 19 hari lagi. Nah, semoga kita belum terlambat mempersiapkan diri. Maka hari-hari ini Sya'ban adalah hari-hari untuk memperbaiki diri. Maka seorang muslim hendaknya dia memiliki ilmu tentang amalan-amalan yang akan dia kerjakan. Siapa mempersiapkan dirinya sebelum datangnya kewajiban, maka akan dimudahkan dia meraih, dimudahkan dia untuk melaksanakan kewajiban itu. Dia sudah siap memang. Ya kan? Ibaratnya seorang sudah tahu akan berangkat jam 1 malam, dia sudah siapkan semua perbekalannya, datang penjemputnya gampang naik, mudah, cepat, dan tidak ada yang tertinggal, terutama hal-hal yang pokok. Paling ada tertinggal hal yang sepele. Berbeda dengan orang yang sudah datang penjemput belum siap apa-apanya, bajunya belum dilipat, pakaiannya belum dikoverkan, bahkan mungkin sebagian pakaiannya belum dicuci, maka bisa dipastikan banyak yang tertinggal dan tidak maksimal dalam perjalanannya. Inilah akibat yang buruk bagi orang yang tidak mempersiapkan dirinya sebelum datangnya sesuatu yang wajib atasnya.
Maka demikian pula kewajiban dalam Ramadan ini hendaknya diawali dengan persiapan-persiapan. Setidaknya di bulan Sya'ban ini memperbanyak ibadah termasuk istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara sekalian, dan itu kita akan bacakan pada kesempatan ini pembahasan tentang As-Siyam, yaitu puasa, yang kita ambil dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz. Nah, saudara sekalian, kita langsung saja masuk ya dalam pembahasan ini. Kitabus Siyam. Qala al-musannif, penulis berkata Kitabus Siyam. Ya, ini buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi Al-Khalafi. Nah, Kitabus Siyam, kitab tentang puasa. Kita ulang-ulang ilmu itu. Pengertian puasa jemaah, As-Siyam atau As-Saum secara bahasa memiliki makna al-imsak. Al-imsaku, menahan. Imsak sudah menjadi bahasa Indonesia, imsak. Kalau saum belum menjadi bahasa Indonesia. Tapi pengertian as-saum yakni imsak sudah menjadi bahasa kita. Imsak, imsakiyah Ramadan, menahan. Tapi beda versinya ya. Imsak dalam pengertian syar'i dengan imsak yang kita pahami sebagai bahasa Indonesia itu berbeda. Maksudnya imsak itu puasa, menahan. Ada orang imsak, imsakiyah Ramadan yang biasa kita pahami, yakni menahan diri dari makan dan minum 10 menit sebelum masuknya waktu subuh. Dan ini oleh para ulama dipandang suatu pemahaman yang keliru. Sehingga banyak orang yang sudah menghentikan makannya, minumnya, kopinya, ya mungkin makanannya sementara di mulut terdengar serene, sudah masuk imsak, dia hentikan seluruh aktivitas makan minumnya. Ini keliru, ini perlu diluruskan. Nggak ada seperti itu ya, tidak ada seperti itu. Karena menahan itu kapan dimulainya? Ketika masuk, dipastikan sudah masuk waktu subuh. Nah, so sekalian hormati dan saya muliakan. Kemudian pengertiannya secara istilah, dan ini yang diinginkan, yakni imsaku makhsusin fi zamanin makhsusin an syai'in makhsusin bi syara'iti makhsusah. Ya, yakni penahanan yang khusus, menahan yang bersifat khusus, ya. Jadi bukan menahan dalam artian secara umum, tapi khusus. Seperti puasanya Nabi siapa? Nabi Zakaria atau Maryam. Bagaimana puasanya? Mereka tidak berbicara. Itu lain ya. Jadi puasanya orang sebelumnya tidak boleh berbicara. Inni nazartu lirrahmani sauma. Sungguh saya bernazar kepada Ar-Rahman untuk as-saum, berpuasa. Maksudnya tidak berbicara kepada manusia. Itu puasanya orang terdahulu, ya. Kalau ummatul Islam enggak. Imsyaku makhsusin fi min syakhsin makhsusin. Puasa yang khusus. Ya. Kemudian min syakhsin makhsusin, dari atau fi zamanin makhsusin, pada zaman yang khusus pula. Kalau Ramadan, nanti di Ramadan. Kalau terkait waktunya, mulai dari masuknya waktu subuh atau fajar, fajar shadiq. Karena fajar itu ada dua ya, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu belum masuk waktu, muncul dan tenggelam. Biasanya dia garisnya membentang, bukan membentang, vertikal, tegak. Kadang warna putih, kadang warna merah, tergantung musim. Setelah itu menghilang, bukan itu. Tapi fajar shadiq yang dia membentang, kadang putih, kadang merah, tergantung musim. Dan semakin lama semakin melebar, semakin lama semakin meluas cahayanya. Itu yang dimaksud fajar. Ada pun masih kelihatan sama, timur, barat, selatan dan seterusnya, sama semua hitamnya, belum masuk fajar. Tandanya di ufuk timur munculnya fajar.
Jangan sampai lihat ke arah barat, muncul di barat fajarnya. Bukan. Fajarnya muncul di ufuk timur. Sekalian. 6. Jadi fi zamanin maksusin, pada zaman yang khusus, an syai'in maksusin, yakni dengan sesuatu yang khusus. Apa yang dilarang? Makan, minum, berhubungan di siang hari Ramadan, dan pembatal-pembatal yang lainnya. Karena ini yang disepakati ya, membatalkan wudu apa itu? Makan, minum, jima, muntah dengan sengaja. Adapun selainnya seperti berbekam, ini ada khilaf ulama dan akan diterangkan nantinya. Jadi itu saja yang dilarang dari segi pembatal-pembatal, menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya. Tapi tidak sampai di situ, dan menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan pahalanya. Ini yang kadang orang kurang perhatikan. Ini yang kurang disosialisasikan. Kita pada umumnya kaum muslimin, dia pahami, dia fokus pada pembatal-pembatal puasa saja, yang membatalkan keabsahannya. Jarang di antara kaum muslimin yang memperhatikan pembatal-pembatal pahalanya. Puasanya sah secara syar'i, tidak perlu dia ganti, tapi apa yang diharapkan berupa pahala nihil. Maka bisa dikatakan tidak ada. Ya kan? Di antaranya apa? Ghibah, dusta. Ghibah, dusta ini sangat berpengaruh pada sah tidaknya pahala puasa. Bisa hilang pahalanya. Ini yang harus dijaga, dan ini yang berat. Tidak makan, alhamdulillah bisa. Ya kan? Sudah tahu Ustaz, saya biar dikasih berapa nggak mau saya. Tapi kadang lisan tidak bisa dan sulit ditahan, apalagi ketika teman ceritanya menggibai orang lain. Apa saja, biar masalah minyak goreng muncul gibah, ini gara-gara pemerintah begini gini. Wah, jangan dikira bukan gibah itu. Gibah besar. Pokoknya kalau terkait dengan pemerintah, apa saja bisa dikasih besar-besar. Apalagi yang besar memang. Yang kecil-kecil saja bisa dikasih besar. Apalagi ini minyak goreng, ya kurang, langka. Solar. Bagaimana pemerintah kita mau pergi sholat, taruh nggak ada solar. Mantong ini pemerintah ini. Ini juga ibu-ibu juga begitu. Ini gara-gara pemerintah ini langka lagi minyak goreng. Kita mau buka baik-baik, coba gibah lagi. Ini ya, hati-hati nih. Hati-hati masuk Ramadan ini. Ada virus yang lebih bahaya dari corona. Betul. Ada virus yang lebih bahaya dari corona. Apa itu? Virus gibah. Menggibahi penguasanya. Syukur-syukur ini, alhamdulillah pemerintah kita, negeri kita aman. Coba lihat Ukraina sekarang. Perang. Tidak tenang. Tidak nyaman. Tidak aman. Alhamdulillah Pak. Syukur kita. Jaga ini. Ini yang ditahan ini. Tingkatkan kualitas puasa, tahan hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya, bukan sekedar membatalkan dari segi syarat-syarat sahnya puasa kita. Nah, kemudian bi syaraitin makhsusatin, dan dengan syarat-syarat yang khusus pula. Ada syaratnya. Tidak semua orang dipanggil berpuasa, enggak. Ibaratnya mau masuk sekolah, ada syarat masuk sekolah. Mau masuk di sekolah ini, syaratnya ini, pendaftaran ini harus dipenuhi ini. Sama puasa, ada syarat-syaratnya. Tidak terpenuhi syarat, dipaksakan masuk, enggak sah. Makanya perlu diperhatikan syarat sahnya. Perlu diperhatikan syarat sahnya puasa. Baik, saudara sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Sekarang kita masuk pada pembahasan hukumnya. Apa hukumnya puasa? Ya. Shaum Ramadan ruknun min arkanil Islam. Puasa Ramadan adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Betul-betul ini luar biasa. Perintah dalam agama itu banyak sekali kan? Dalam hadis, dalam Al-Quran banyak sekali kita temukan perintah. Tapi hanya 5 yang ditetapkan oleh Nabi sebagai rukun Islam. Ini menunjukkan bahwa yang 5 ini dasar sekali, pokok sekali. Kalau ada sesuatu yang pokok berarti pahalanya juga besar sekali.
Kenapa jihad tidak masuk? Ya, kenapa jihad? Bukan berarti tidak besar, tapi yang 5 ini paling pokoknya pokok. Makanya sebut rukun. Rukunnya Islam. Ya. Wa fardun min faraidihi. Dan salah satu kewajiban dari kewajiban agama. Kewajiban dalam Islam. Jadi hukumnya rukun dan wajib. Ya. Semua yang rukun pasti wajib. Tapi tidak semua yang wajib rukun. Ya kan? Tidak semua yang wajib rukun. Ya. Tapi kalau dia rukun pasti wajib. Nah, ini ternyata puasa termasuk rukun. Berarti dia juga kewajiban. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, disuruh orang beriman. Kutiba, telah dicatat, telah diwajibkan. Ya. Alaikum, atas kalian. Apa itu? As-siyam, puasa. Orang beriman, wajib atas kalian puasa. Kalau orang beriman, Pak, kalau dia dengar kata ya ayyuhalladzina amanu, maka dia harus dengarkan baik-baik. Ini ada perintah. Kalau dia perintah dilaksanakan, atau larangan untuk ditinggalkan. Ya, ayat ini sudah tegas dari kata kutiba, berarti furido, artinya wajib, telah diwajibkan. Puasa atas kalian. Kama, sebagaimana. Allah buat sebuah perbandingan, analogi, supaya apa? Kita tidak merasa berat dan kita tidak merasa sendirian. Sebagaimana kutiba, telah diwajibkan alal ladina, atas orang-orang min qablikum, sebelum kalian. Jadi orang sebelum kita pun juga wajib atas mereka berpuasa. Artinya kalau orang dulu saja bisa, berarti kita juga boleh, bisa juga. Dan kita tidak bersendirian. Dan juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa begitu wajibnya perkara ini, sampai-sampai juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat. Berarti besar keutamaannya, sampai menjadi kewajiban dari masa ke masa, di setiap generasi, di setiap nabi-nabi yang diutus, dia membawa syariat puasa. Hanya saja caranya berbeda satu sama lain. Ya, jemaah sekalian, hormati dan saya muliakan. Nah, bahkan puasanya orang sebelum kita lebih berat. Puasanya orang-orang sebelum kita lebih susah. Waktu berbukanya lebih sempit. Nah, seperti di awal-awal puasa turun, di awal-awal perintah puasa, Pak, itu waktu berbukanya singkat. Seperti disebutkan dalam sebuah kisah, seorang suami sahabat pulang dari kerja. Ya, kerjanya cari kayu. Cari kayu bakar di mana, lalu dijual di pasar. Pulang menjelang maghrib, menjelang buka. Berarti ini, Pak, puasa tidak menghalangi orang dari bekerja. Jadi jangan sampai identik bulan puasa sebagai bulan apa kira-kira? Bulan tidur. Bulan tidur. Enggak. Atau identik bulan puasa dengan bulan Kandar Jawa. Bulan makan. Justru puasa, makanan banyak di Ramadan. Iya. Kata juga ya, alhamdulillah juga ya, satu sisi. Tapi jangan sampai disibukkan dengan itu. Nah, pulang menjelang maghrib, dia tanya istrinya, adakah yang bisa dipakai buka? Pertanyaan sama istrinya, adakah papa buka hari ini? Apa kata istrinya? Tidak ada. Kalau kira-kira kita bagaimana? Marah enggak? Saya sudah capek-capek pulang biar buka, enggak ada. Biar teh enggak ada. Kenapa sahabat tidak marah? Pertama, boleh jadi memang tidak ada. Apa mau dimasak kalau tidak ada? Ya kan? Atau boleh jadi ada, tapi ada kesibukan lain atau bagaimana? Dan ini menunjukkan kesabaran para sahabat dan kesederhanaannya mereka. Dan dugaan kuat memang tidak ada. Kalau ada, tidak perlu istrinya keluar rumah. Dia bilang, tunggu saja, saya keluar dulu cari. Berarti memang tidak ada. Ya?
Atau datang suaminya, ada pembeli baru dia pergi dengan ongkos jual apa yang dijual, sudah dijual. Tidak ada yang tersimpan di rumah. Pergilah istrinya. Pulang ternyata suaminya sudah tidur. Pas masuk maghrib. Kata istrinya, kasihan kamu. Kenapa kasihan? Pas masuk buka tidur, kapan dia bangun? Habis waktu berbuka. Bangunnya adalah waktu berpuasa lagi. Coba lihat. Tidak ada sahurnya. Sampai perkara ini menjadi berat bagi sahabat, lalu turunlah ayat. Wa kulu wasyrabu. Makan dan minumlah kalian. Hingga nampak perbedaan antara benang putih dari benang hitam. Yakni fajar. Silakan. Makan minum silakan, terserah, bebas. Sampai nampak perbedaan antara benang hitam dari benang putih. Apa itu? Waktu fajar. Tsumma atimmus syiyam. Kemudian kalian hendaklah menyempurnakan puasanya hingga masuknya waktu malam. Sebelumnya berat. Inilah puasanya orang sebelum kita. Hingga Allah ringankan untuk umat ini. Saudara yang saya cintakan Allah, maka dengan mengetahui hal ini, perbandingan puasanya orang dulu dengan kita lebih enteng, lebih ringan, dan lebih besar pahalanya. Maka siapa yang tidak bergembira dengan keutamaan ini? Saudara sekalian, maka hendaknya kaum muslimin bersemangat untuk menunaikan ibadahnya. Tujuan dari puasa itu sendiri Allah tegaskan, dan sekaligus menjadi bahan evaluasi buat kita. Sudahkah kita meraih apa yang menjadi tujuan pokok, sasaran utama dari puasa ini? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu tujuannya, itu sasarannya, target utamanya. Kalau piala ini pialanya, piala ketakwaan. Subhanallah. Boleh jadi wallahu alam, ketaatannya bapak-bapak sekalian saat ini, kaum muslimin saat ini, itu adalah buah dari ibadah puasa yang kita lakukan di Ramadan tahun lalu sampai bertahan sampai saat ini. Itu boleh jadi buah, sadar maupun tidak. Jadi bisa dikatakan bulan Ramadan itu kayak bulan cas, dicas iman untuk 1 tahun, ya, dicas iman untuk bisa terpakai sampai tahun berikutnya. Tapi sayangnya banyak di antara kaum muslimin masih di bulan suci Ramadan lowek duluan. Belum beralih bulannya, sudah lowek di bulan Ramadan. Ini apanya yang rusak? Boleh jadi pacasnya kah, atau memang mesin HP-nya sudah rusak, hatinya bermasalah. Perbaiki, mohon kepada Allah untuk tahun ini lebih baik. Sudah banyak kawan-kawan kita, keluarga dekat mendahului kita, nggak sampai di Ramadan tahun ini. Pengurus masjid di BTP Bulog B, Dr. Firdaus, beberapa hari lalu wafat, meninggal. Padahal dia masih sempat chat saya. Subhanallah, meninggal, nggak ketemu Ramadan. Saya sudah sampai sini, ipar saya sedang bincang-bincang dengan suaminya, dengan anaknya, dinasihati anaknya untuk bersemangat belajar, berdoa kepada Allah semoga dimudahkan pelajarannya. Ya Allah, mudahkan pelajaran saya yang sulit. Dia peluk suaminya, meninggal. Subhanallah. Mati tidak menunggu sakit kita. Maka sekali lagi kita mohon kepada Allah, semoga dipertemukan Ramadan tahun ini dalam keadaan mendapat taufik untuk beramal. Amin. Jadikan Ramadan kita adalah, setiap Ramadan adalah Ramadan seolah-olah menjadi Ramadan terakhir kita. Dan itu Nabi katakan, kalau kalian sholat, bayangkan seolah-olah ini adalah sholat terakhirnya kita. Itu akan membantu kita untuk lebih semangat dalam beribadah. Kamu gitu Nabi bilang, kalau kamu sholat, kamu bayangkan inilah sholat saya yang terakhir. Ya sekalian, bersamaan dengan itu ingat harapan permintaan orang yang sudah meninggal. Dikatakan bahwasanya orang meninggal sekiranya bisa meminta, maka mereka akan meminta, ya Allah hidupkan saya dan bisa berjumpa dengan Ramadan walau hanya 1 hari saja. Ini permintaannya orang sudah meninggal, baik orang yang beriman maupun orang kafir. Orang beriman teringat tentang keindahannya puasa bersama, buka bersama, sholat tarawih bersama, membaca Quran, semarak Ramadan. Itu yang mereka teringat, karena ingatannya orang yang sudah wafat, jemaah sekalian, tidak mengalahkan ingatannya orang yang masih hidup. Teringat kenangan-kenangan indah dalam bulan suci Ramadan. Mereka rindu dan merindukan suasana itu. Alhamdulillah kita masih hidup, ya kan? Semoga
amaliyah Ramadan tahun ini bisa lebih baik, tentunya dengan taufik dan pertolongan dari Allah Rabb kita Azza wa Jalla. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Nah, selanjutnya kata beliau al-ayatu ila qouli ta'ala, bila sebutkan sejumlah ayat sambungan, kemudian terakhir Allah katakan syahr ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Kemuliaan Ramadan, Allah pilih Ramadan sebagai waktu bulan diturunkannya sebaik-baik kitab, sebaik-baiknya kalam Al-Quran Al-Karim. Kenapa tidak dipilih di bulan Muharram? Kenapa Allah tidak turunkan di bulan lain? Kenapa Ramadan? Menunjukkan kekhususannya dan keutamaannya Ramadan. Kalau Allah saja mengkhususkannya dan memuliakannya, maka tentu kita lebih mengharapkan kebaikan dan tentu kita pun memuliakannya. Sebagai petunjuk bagi manusia, juga memberi peringatan. Disebutkannya Quran di sini sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, atau disebutkannya Quran di mana diturunkan di bulan suci Ramadan, memberikan pelajaran kepada kita. Hendaknya kita banyak-banyak dan menyibukkan diri dengan banyak membaca Quran di bulan Ramadan. Sampai-sampai kalau kita dengar ya kebiasaan-kebiasaan, amalan-amalan orang-orang saleh, nyaris kita sulit bagaimana sekedar membayangkannya gimana caranya ya. Contoh, Al-Imam Syafi'i. Pernah dengar Pak? Berapa kali beliau mengkhatamkan Quran dalam bulan Ramadan? Berapa kali Pak? 3 kali, 5 kali, 10 kali? Enggak, 60 kali. Coba bayangkan gimana cara bacanya itu. Bagaimana kira-kira itu? Ada yang 30 kali. Kalau mungkin 30 kali ya, itu pun juga 30 kali. Berarti setiap 24 jam sekali tamat. Kita saja ini satu juz berapa lama dibaca Pak satu juz? Sejam. Kurang sedikit 45 menit. Berarti mereka tidak pakai mushaf dengan hafalannya. Biar jalan, biar di mana. Ada kesempatan baca, ada kesempatan baca, ada kesempatan baca, baca dan baca. Sampai banyak di antara mereka, di antara Imam Ahmad rahimahullah taala, ketika masuk Ramadan dia tutup majelis ilmunya. Dia tutup pelajaran hadisnya, konsen membaca Quran. Konsen membaca Al-Quran. So sekalian, ini isyarat ya. Ramadan dengan Quran itu sangat identik sekali. Berarti di sini baca. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan suci Ramadan didatangi oleh Jibril alaihissalam dalam bulan suci Ramadan. Didatangi untuk membacakan Al-Quran, tilawah Nabi di hadapan Jibril alaihissalam, di murojaah hafalannya Nabi, langsung di hadapan guru Jibril alaihissalam. Baik, fungsi dari Quran ini adalah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan penjelasan minal huda, dari petunjuk itu, wal furqan, demikian pula Quran berfungsi sebagai furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Ini ada lagi, saya lihat orang-orang yang mau bikin kisruh suasana. Tadi saya ketemu dengan Pak Bimasnya Buntusu. Pak siapa lagi nih? Pak rajin sekali puasa, Pak Iqbal ya. Puasa Senin Kamis bila Masya Allah ya. Kasih lihat kan tadi lagi ada video lagi viral. Ya, dia usulkan orang mana ya? Orang Bima enggak salah. Alhamdulillah. Bukan karena Bimanya ya. Dia minta kepada Menteri Agama agar 300 ayat dalam Quran itu dihapus dalam percetakan untuk Indonesia. Dia minta ada 300 ayat dalam Quran, katanya ini bisa memicu paham-paham radikal. Jadi saya bilang tadi sahabat Babi, dia juga marah, dia bilang orang seperti ini perlu dilaporin ini. Belum betul Pak Bimas saja paham. Ini bahaya orang seperti ini. Cuma kita nggak boleh terpancing, tapi tetap harus dipikirkan. Ini sangat berbahaya saudara sekalian. Masa Quran mau orang Islam itu Pak tidak perlu diajari yang namanya toleransi, nggak perlu diajari Pak. Sudah jiwanya memang begitu, orang Islam mengasihani makhluk, nggak perlu diajari mereka. Justru mereka itu mau diajari. Di mana umat Islam sedikit, di situ kaum Muslim dibantai. Mana ada sejarahnya Pak? Orang Islam banyak lalu membantai yang sedikit, enggak ada ceritanya. Jadi umat Islam tidak perlu diajari radikal.
apa namanya, tidak perlu diajari paham. Ini nggak boleh radikal, nggak boleh ini. Umat Islam terlalu paham itu. Yang sekalian. Nah, jadi pembeda antara yang benar dan yang salah. Lalu kemudian Allah kata, "Faman syahida minkum asy-syahra." Ayat di sini syahidnya nih. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan asy-syahra, yakni bulan. Siapa di antara kalian melihat bulan, ini memberi isyarat bahwasanya masuknya Ramadan dengan melihat bulan, bukan dengan dihitung-hitung bulan. Falyasumhu, maka hendaklah ia berpuasa. Ini di sini garis bawahnya bahwa puasa hukumnya wajib. Falyasumhu, maka hendaklah berpuasa dengan dasar melihat bulan, bukan dihitung-hitung. Dalam artian dihitung-hitung menggunakan hisab. Saudaraku, ini dalil dalam Quran. Kemudian dalil dalam hadis menegaskan kewajiban puasa ini. Berapa mas waktu di? 2 menit lagi. Saya bacakan hadisnya dulu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 pilar. Islam yang begitu sangat luas ini, itu penopangnya ada 5 tiang penyangganya. Yang mana itu? Syahadati alla ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Ini paling dasar. Wa anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan atau mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, berhaji ke al-bait, maksudnya Baitul Atiq, Ka'bah. Yang kelima, wa shaumir Ramadan, puasa Ramadan. 5 disebutkan, menunjukkan 5 ini betul-betul pokok untuk dijaga dan diperhatikan. Hadisnya, ya jemaah sekalian, ini juga ada dalam kitab apa namanya, Hadis Arba'in An-Nawawiyah, karya Al-Imam An-Nawawi. 6. Sudah masuk ya? Sudah? Masuk? Belum? Oh, barakallahu fiik. Kalau belum ya. Selanjutnya penulis berkata, yakni Syekh Abdul Azim Al-Badawi, wa ajmatil ummatu ala wujubi siyami Ramadan. Dan umat ini telah ijma, sepakat tanpa ada silang pendapat. Apa itu? Akan wajibnya puasa Ramadan. Tidak ada silang pendapat bahwa yang namanya puasa itu wajib. Ya, wa annahu ahadu arkanil Islam, dan bahwa puasa salah satu rukun Islam, allati ullimat minad dini bid darurah, yang telah diketahui dalam agama secara pasti. Jadi kalau ada orang yang berpaham bahwa puasa Ramadan tidak wajib, ini bukan dari umat Islam. Atau ada yang berpendapat puasa Ramadan wajib tapi 3 hari wajibnya, Pak Ustaz. Saya 3 hari ya saya puasa, awal, tengah dan akhirnya. Kenapa 3 kali Ji? Kan dikali 10 Ustaz. 1 kali 10, 10 kali 3, 30, habis. Subhanallah. Ini pemahaman dari mana ini? Ya namanya 1 bulan ya, bukan 3 hari Pak. Enggak diakal-akali seperti tadi. Ya. Oleh karena itu beliau mengatakan wa anna munkirahu kafir murtaddun anil Islam. Oleh karena itu barang siapa yang mengingkari hukum wajibnya, ya, maka dia telah kafir. Murtaddun anil Islam, dia telah keluar dari Islam. Walau dia berpuasa. Walaupun dia berpuasa, tapi dalam puasanya dia mengatakan ini tidak wajib puasa Ramadan. Ini hanya karena saya butuh, saya mau sehat. Karena menurut penelitian puasa itu menyehatkan. Kalau kita puasa 30 hari dalam setahun, tubuh kita menjadi fit. Maka saya ikut berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi tidak wajib, maka orangnya tetap dianggap kafir. Kenapa?
dia menyanggah, menolak, mengingkari hukum wajibnya puasa Ramadan. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, saya kira ini siapa kita bacakan, semoga bisa dituntaskan pembahasan puasa sebelum masuk Ramadan. Masih bisa 2 kali pertemuan ya? Boleh, masih bisa 2 kali. Semoga 2 kali yang tersisa bisa diselesaikan. Amin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.